Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristabella Rowena Putri Cahyadi dengan NRP 5026241016. Jadi di sini saya akan mengerjakan challenge 1 dan challenge kedua Cisco Packet Tracer selanjutnya, yaitu challenge yang pertama menyambungkan 4 switch dan 4 router menggunakan static routing. Lalu challenge yang kedua itu mengganti static routingnya menggunakan dynamic routing. Jadi di sini kita mulai dari awal, yaitu dengan membuat rangkaiannya. Jadi kita beri di sini PC 0, lalu di sini PC 1, dan kita akan menghubungkan ini nanti dengan menghubungkan PC 0 dengan PC 1 menggunakan switch. Lalu yang nantinya akan dihubungkan menggunakan router. Nah, kita buat rangkaian seperti ini, itu sebanyak ada 4 rangkaian. Lalu kita ulang. Di sini ada PC 2, PC 3 yang akan dihubungkan dengan switch. Lalu di atasnya ada router. Lalu ada PC 4, PC 5, sama di atasnya kita beri switch, lalu di atasnya lagi kita beri router, lalu rangkaian yang terakhir PC 6 dengan PC 7. Oke, lalu kita beri switch dan kita beri router. Oke, jadi nanti rangkaiannya akan seperti ini, lalu bisa kita sambungkan menggunakan connections yang ini. Itu dari PC 0 ke switch, lalu dari PC 1 ke switch, lalu dari switch ke router. Yang ini juga sama, dari PC ke switch, lalu dari switch ke router. Oke, lalu ini sama, PC ke switch, lalu dari switch ke router. Oke, dan yang terakhir ini juga sama. Ke router. Oke, setelah kita buat seperti ini, selanjutnya kita harus menentukan jaringannya. Oke, jadi kita beri nodes dulu. Di sini kita bisa kasih jaringan 192.168.1.0/24. Per 24 ini artinya dia termasuk ke dalam kelas C. Lalu yang di sini bisa kita beri jaringan 192.168.2.0/24. Oke, lalu selanjutnya di sini kita beri jaringan 192.168.3.0/24. Dan yang terakhir bisa kita beri jaringan 192.168.5.0/24. Oke, jadi nanti jaringannya akan seperti ini. Setelah itu kita menentukan IP address di masing-masing PC. Jadi untuk PC 0 itu bisa kita klik desktop, kita klik IP configuration. Jadi di sini IP address-nya kita isi, kan tadi di sini tuh jaringannya jaringan 1.0. Jadi di sini bisa kita isi 192.168.1.2. Lalu subnet mesh-nya akan otomatis 255.255.255.50. Ini untuk PC 0. Lalu untuk PC 1 karena dia masih di jaringan yang sama yaitu jaringan 1.0, jadi IP address-nya bisa kita isi dengan 192.168.1.3. Subnet mesh-nya seperti ini. Lalu setelah kita tentukan IP address PC 0 dan PC 1, bisa kita beri nodes agar memudahkan.
ini tadi 192.168.1.2/24. Lalu untuk yang di PC 1 192.168.1.3/24. Oke, jadi nanti akan seperti ini IP address-nya. Bisa kita rapikan. Lalu selanjutnya untuk PC 2. Jadi PC 2 dan PC 3 ini berada di jaringan 2.0. Jadi PC 2 bisa kita klik desktop, lalu IP configuration. Di sini kita isi dengan 192.168.2.2. Oke, lalu ini subnet mesh-nya. Bisa kita silang. Oke, selanjutnya PC 3 IP address-nya 192.168.2.3. Oke, ini subnet mesh-nya. Jangan lupa juga untuk diberi nodes. Oke. Setelah itu kita lanjut ke PC 4. PC 4 ini tadi berada di jaringan 3.0. Jadi untuk IP address-nya 192.168.3.2. Ini subnet mesh-nya. Lalu PC 5 sama juga di jaringan 3.0, 192.168.3.3. Oke, kita beri nodes juga. Oke, jadi seperti ini kita rapikan. Oke, dan PC 6, PC 7 itu terhubung dengan jaringan, di sini harusnya 4.0. Jadi PC 6 dan PC 7 itu terhubung dengan jaringan 4.0. Jadi PC 6 bisa kita beri IP address 192.168.4.2. Ini subnet mesh-nya. Lalu PC 7 192.168.4.3. Ini subnet mesh-nya. Lalu kita beri nodes juga. Di sini juga. Oke, lalu kita rapikan. Nah, setelah kita tentukan IP address dari masing-masing PC, jangan lupa juga kita tentukan default gateway-nya. Jadi di sini default gateway-nya itu bisa kita isi dengan 192.168.1.1. Jadi ini adalah default gateway-nya untuk PC 0. PC 1 juga punya default gateway yang sama karena mereka berada di jaringan yang sama, yaitu 1.0. Jadi di sini 1.1. Lalu PC 2 dan PC 3 itu default gateway-nya bisa kita isi 192.168.2.1. PC 3 juga sama. Oke, lalu untuk PC 4 dan PC 5, default gateway-nya adalah 192.168.3.1. Oke, untuk PC 5 juga jangan lupa. Untuk PC 6 dan PC 7 itu default gateway-nya 4.1. Oke, setelah kita menentukan IP address dan default gateway, kita bisa mulai ngeset routernya, yaitu dengan cara yang sama dengan challenge sebelumnya. Kita matikan dulu routernya, lalu kita masukkan GLC. GLC ini gunanya sebagai port untuk menghubungkan
router satu dengan router yang lain. Setelah kita masukkan GLC sebanyak 2, kita nyalakan lagi routernya, lalu kita klik config. Jadi nanti di sini tulisannya adalah booting, jadi kita harus menunggu sampai ininya selesai. Oke, lalu setelah selesai kita klik OK. Jadi di sini sekalian kita tentukan IP configuration-nya untuk gigabit Ethernet yang 0/0. Jadi di sini bisa kita isi dengan 192.168.1.1. Lalu subnet mesh-nya ini jangan lupa untuk diklik on. Oke, lalu kita silang. Untuk router yang kedua juga, router yang ke-1 maksudnya, kita lakukan hal yang sama. Kita matikan dulu, lalu kita masukkan GLC 2, kita nyalakan, kita klik config, lalu kita tunggu bootingnya. Oke, setelah selesai kita klik OK. Lalu kita klik gigabit Ethernet-nya yang 0/0, kita masukkan IP address-nya 192.168.2.1 karena dia berada di jaringan 2.0. Lalu ini subnet mesh-nya jangan lupa untuk diklik on. Kita silang. Untuk router yang kedua, kita lakukan hal yang sama. Kita tunggu bootingnya sampai selesai. Oke, lalu kita tentukan juga gigabit Ethernet 0/0-nya yaitu 192.168.3.1 karena dia ada di jaringan 3.0. Lalu kita klik on. Oke, untuk router yang terakhir, router 3, caranya sama. Kita tunggu sampai bootingnya selesai. Oke, lalu kita tentukan IP address-nya juga karena dia ada di jaringan 4.0, jadi di sini bisa kita kasih 4.1 subnet mesh-nya, lalu kita klik on. Lalu kita jangan lupa untuk menghubungkan router 0, router 1, router 2, router 3 itu sama menggunakan connection yang ini. Oke, jadi di sini kita juga harus menambahkan IP address-nya untuk gigabit Ethernet yang 0/1. Tapi sebelum itu kita tentukan jaringan dari routernya dulu. Jadi di sini bisa kita kasih notes. Di sini karena ini sudah ada jaringan 1.0, 2.0, 3.0 dan 4.0, berarti di sini jaringannya 192.168.5.0.24. Lalu untuk yang di sini 192.168.6.0/24. Lalu yang di sini 192.168.0. Oke, jadi nanti akan seperti ini. Kita rapikan dulu. Oke, setelah itu di sini bisa kita tentukan IP address-nya untuk gigabit Ethernet yang 0/1.
Jadi karena di sini jaringannya 5.0, jadi bisa kita beri IP address-nya itu 192.168.5.1 subnet mesh-nya ini. Lalu kita jangan lupa untuk klik on. Oke, mungkin biar nggak bingung kita kasih nodes dulu. Jadi di sini kan untuk gig yang 0/0 itu tadi 192.168.1.1/24. Lalu untuk gig yang 0/1 192.168.5.1/24. Oke. Jadi ini seperti ini. Selanjutnya untuk router yang pertama bisa kita klik. Jadi untuk yang router yang pertama itu karena dia menghubungkan ke kiri, ke kanan, dan ke bawah, jadi dia kita isi gigabit ethernetnya itu sampai 0/2. Jadi untuk yang gigabit ethernet 0/1 itu karena dia masih berada di jaringan 5.0, jadi kita juga harus mengisi IP address-nya dengan jaringan 5.0, yaitu 192.168.5.2. Lalu ini subnet mesh-nya, lalu kita klik on. Nanti dia akan terhubung menjadi, awalnya warna merah menjadi warna hijau. Lalu untuk yang gigabit 0/2 karena dia ada di sebelah kanan dan itu termasuk di jaringan 6.0, jadi kita harus memberi dia jaringan yang sama, yaitu 6.1. Lalu ini subnet mesh-nya, jangan lupa kita klik on. Dan bisa kita kasih nodes dulu agar tidak bingung. Ini tadi 192.168.5.2/24. Lalu yang ini 192.168.6.1/24. Bisa kita rapikan dulu. Lalu ini di sini. Selanjutnya kita isi IP address dari router kedua. Oke. Jadi router kedua ini sama dengan router yang pertama, dia menghubungkan ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Lalu bisa kita isi yang 0/1. 0/1-nya itu kan ada di kiri dan dia masih termasuk ke jaringan 6.0. Jadi bisa kita isi 192.168.6.2. Lalu ini subnet mesh-nya, kita klik on. Nanti dia akan terhubung, berubah menjadi warna hijau. Lalu jangan lupa untuk yang sebelah kanan, dia termasuk ke jaringan 7.0. Jadi di sini kita isi 192.168.7.0. Salah, maksudnya 7.1. Lalu ini subnet mesh-nya, kita klik on. Lalu bisa kita beri nodes dulu. Ini tadi 6.2. Lalu yang di sini 24. Seperti ini. Oke, lalu kita isi router yang terakhir. Router yang terakhir ini sama seperti router yang ke-0. Jadi dia cuman menghubungkan ke kiri dan ke bawah. Jadi cuman sampai gigabit ethernet yang 0/1. 0/1-nya ini termasuk ke jaringan 7.0. Jadi kita isi 192.168.7.2. Lalu ini subnet. Maaf, kita ulang 192.168.7.2. Ini subnet mesh-nya, kita klik on. Nanti dia akan terhubung. Jangan lupa kita beri nodes. Oke. Lalu setelah itu, ini tadi untuk gig yang 0/0 belum kita beri nodes. Jadi bisa kita beri nodes dulu biar memudahkan kita. Yang di sini, yang terakhir. Oke, kalau udah seperti ini bisa kita rapikan dulu.
Oke, setelah udah semuanya tersusun seperti ini, IP address-nya sudah tersusun masing-masing, baru kita hubungkan agar bisa mengirim simple video, hubungkan dengan static routing. Jadi untuk router 0 bisa kita klik static, lalu kita di sini mau kirim network itu kan tujuannya. Jadi kita mau kirim dari 1.0 ke 2.0, lalu ke 3.0 dan ke 4.0. Jadi di sini bisa kita isi dulu 192.168 2.0, subnet mesh-nya 255. Lalu next hop-nya untuk ke jaringan 2.0 itu kita melalui 192.168.5.2. Kita melalui ini. Jadi next hop-nya kita isi 192.168.5.2, kita add. Lalu selanjutnya kita mau ke jaringan 3.0, networknya kita ganti 3.0, subnet mesh-nya tetap dan next hop-nya tetap, yaitu kalau kita mau ke 3.0 kita tetap melalui 5.2. Jadi ini kita add. Dan yang terakhir kita mau ke jaringan 4.0. Jadi di sini networknya kita ganti 4.0, subnet mesh-nya tetap, lalu next hop-nya juga sama melalui 5.2 add. Jadi untuk ini untuk static routing-nya router yang ke 0. Lalu kita lanjut ke router yang pertama. Kita klik static. Lalu di sini untuk router yang pertama kita mau mengirim ke 3.0 dan ke 4.0. Lalu kita juga mau mengembalikan pesan itu ke 1.0. Jadi kita ke 3.0 dulu, 192.168 3.0, subnet mesh-nya 255. Lalu next hop-nya kalau kita mau ke 3.0 itu kita melalui 6.2. Jadi next hop-nya kita isi 192. Ini bisa kita add. Lalu untuk ke jaringan 4.0 networknya kita ganti 4. Dan next hop-nya tetap melalui rute yang sama yaitu 6.2, kita add. Dan kalau mau mengirim kembali pesannya ke 1.0, di sini kita networknya ganti 1.0 dan next hop-nya itu kita melalui 5.1 melalui ini. Jadi di sini kita 5.1 lalu kita add. Jadi ini static routing untuk router yang ke-1. Lalu selanjutnya router yang kedua. Jadi router yang kedua ini kita klik static. Kita mau kirim pesannya itu ke 4.0. Subnet mesh-nya 255. Lalu next hop-nya itu adalah 7.2 melalui 7.2. Oke. Lalu kita add. Dan kalau mau mengirim pesannya kembali ke 2.0 dan 1.0 itu kita melalui 6.1. Jadi di sini kita isi 1.0, ininya kita ganti menjadi 6.1. Dan kalau mau kembali ke 2.0, ini kita ganti 2.0. Next hop-nya tetap melalui 6.1. Jadi ini untuk static routing router yang kedua. Dan yang terakhir bisa kita isi static routing dari router yang ketiga. Jadi untuk router yang ketiga ini fungsinya untuk mengembalikan pesan ke 3.0 lalu ke 2.0 lalu ke 1.0. Jadi di sini bisa kita isi 192.168 3.0, subnet mesh-nya 255. Lalu kalau kita mau ke 3.0 itu kita melalui 7.1 melalui sini.
Dan kalau kita mau kembali ke jaringan 2.0, itu kita tetap sama melewati 7.1 dan 1.0 juga sama melewati 7.1. Jadi ini untuk static routing dari router yang terakhir, yaitu router 3. Setelah kita menentukan semua static routingnya, baru kita bisa coba untuk menggunakan simple PDU dari PC 0 ke PC 2. Jadi nanti di sini kita lihat tulisannya masih failed. Bisa kita delete, lalu kita fast forward, karena seperti yang kita tahu bahwa perlu waktu untuk kenalan atau perlu proses. Jadi di sini kita klik fast forward beberapa kali. Lalu setelah itu kita coba untuk simple PDU lagi dari PC 0 ke PC 2. Kalau masih tetap failed, kita coba lagi. Oke, nanti di sini tulisannya successful. Lalu mungkin bisa kita coba lagi dari PC 1 ke PC 3. Failed. Kita coba lagi PC 1 ke PC 3. Oke, successful. Jadi kalau masih failed itu bisa dicoba lagi, karena kembali lagi bahwa membutuhkan proses dan waktu untuk kenalan. Lalu kita coba dari PC 2 ke PC 4. Failed. Kita coba lagi sampai successful. Oke, dari PC 2 ke PC 4 juga successful. Lalu kita coba lagi dari PC 4 ke PC 6. Oke, di sini dari PC 4 ke PC 6 juga successful. Kita coba dari PC 7 ke PC 5. Oke, PC 7 ke PC 5 successful. Dan yang terakhir mungkin bisa kita coba dari PC 5 ke PC 3. Oke, PC 5 ke PC 3 successful. Jadi untuk challenge yang pertama sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke challenge yang kedua. Jadi challenge yang kedua yaitu mengganti static routing yang sudah kita isi di challenge yang pertama menjadi dynamic routing. Jadi dynamic routing itu prinsipnya untuk mengajari router jaringan mana saja yang terhubung dengan router tersebut. Jadi di sini mungkin bisa kita hapus dulu semua statiknya. Untuk router 0 udah kita hapus semua static routingnya. Lalu untuk router pertama juga kita hapus. Dan router yang kedua juga sama. Dan yang terakhir router yang ketiga kita hapus juga, remove. Oke, setelah itu jadi dynamic routing itu kan prinsipnya mengajari router jaringan mana saja yang terhubung dengan router tersebut. Jadi untuk router yang ke-0 itu bisa kita lihat dia terhubung ke jaringan 1.0 dan 5.0. Lalu untuk router yang ke-1 itu dia terhubung dengan jaringan 2.0 dan 6.0. Dan juga 5.0 karena dia ke kiri, ke kanan, dan ke bawah. Lalu router yang kedua dia terhubung dengan jaringan 6.0, 7.0, dan 3.0. Lalu untuk router yang terakhir terhubung dengan jaringan 7.0 untuk yang ke kiri dan yang ke bawah 4.0. Jadi di sini bisa kita isi, kalau dynamic routing itu yang kita isi adalah RIP-nya. RIP routing di sini bisa kita isi dengan 192.168.1.0. Lalu kita add. Lalu dia juga terhubung dengan jaringan 5.0. Oke, jadi ini untuk RIP routingnya untuk router yang ke-0. Lalu lanjut ke router yang ke-1. RIP-nya kita isi
168, dia terhubung dengan 5.0 juga. Lalu terhubung dengan 2.0 dan juga yang terakhir 6.0. Oke, jadi 3 untuk router yang ke-1. Lalu lanjut untuk router yang kedua juga sama, ada 3 RIP routingnya. Yang pertama 6.0, lalu ada 3.0, dan yang terakhir ada 7.0. Oke, ini untuk router yang kedua udah. Lalu yang terakhir router yang ketiga itu hanya ada 2 RIP routingnya, yaitu 192.168.7.0 dan yang terakhir 4.0. Oke, ini untuk router yang ketiga. Jadi dynamic routing itu memang lebih simple daripada yang static routing. Jadi kalau udah kita isi RIP routingnya, bisa kita coba simple PDU dari PC 0 ke PC 2. Successful. Lalu kita coba lagi dari PC 2 ke PC 4. Successful juga. Dari PC 4 ke PC 6. Successful. Lalu kita coba kalau kembali dari PC 3 ke PC 1. Successful. PC 5 ke PC 3. Successful. PC 7 ke PC 5. Successful. Jadi di sini successful semua, udah berhasil semua. Jadi mungkin kalau dynamic routing itu dia kenalannya bisa lebih cepat daripada static routing. Jadi kan kalau static routing, kalau kita simple PDU itu akan muncul failed dulu ya, failed beberapa kali, mungkin 2 kali, lalu baru kalau kita fast forward baru dia akan muncul successful. Tapi kalau dynamic routing dia akan langsung muncul successful jika kita klik simple PDU. Jadi mungkin kalau dynamic routing itu proses kenalannya lebih cepat daripada static routing. Jadi sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.